Bayangkan sebuah lembah yang terbentang luas, sunyi, tanpa kehidupan. Angin berdesir membawa bau kematian, dan ribuan tulang belulang manusia berserakan bagai saksi bisu. Seolah lembah itu telah ditakdirkan menjadi kuburan abadi. Namun, di balik kesunyian itu, hadir seorang nabi yang diutus Allah. Ia menengadahkan tangan, berdoa, dan saat itu juga bumi bergetar. Tulang-tulang yang kering mulai bersatu, dibalut daging, bernafas, lalu berdiri sebagai manusia hidup kembali. Inilah kisah Nabi Haskil alaihi salam, sebuah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai bukti kuasa Allah yang mampu menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Di masa lampau, Bani Israel tinggal di sebuah wilayah yang makmur. Namun tiba-tiba wabah taun menyapu kehidupan mereka. Penyakit itu begitu cepat menular, menakutkan, dan mematikan. Rakyat berbondong-bondong meninggalkan rumah, ladang, dan hewan ternak mereka. Mereka berpikir dengan berpindah tempat, kematian bisa dihindari. Tapi mereka lupa, takdir Allah tidak dapat dilawan hanya dengan langkah kaki. Jumlah mereka ribuan, ada yang menyebut 4.000, ada pula tafsir yang mengatakan hingga 70.000 jiwa. Mereka membawa harta, unta, kambing, dan segala perbekalan. Dari kejauhan, barisan panjang itu tampak seperti lautan manusia yang berlari dari bayangan maut. Ketakutan telah membuat mereka buta, seolah bumi bisa menjadi tempat aman dari keputusan Allah. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah lembah luas. Tempat yang tidak tersentuh wabah, tanah subur, dan udara bersih. Mereka pun mengira telah menemukan jalan keselamatan. Dengan penuh harapan, mereka mendirikan kemah, melepas lelah, dan meyakini bahwa mereka akan hidup panjang di tanah baru itu. Namun harapan kadang justru menjadi pintu bagi ujian terbesar. Dalam sekejap, wabah yang mereka takutkan justru menghantam lembah tersebut. Satu persatu tubuh rebah, wajah pucat, nafas terhenti. Jeritan berubah menjadi keheningan. Tak ada lagi yang bisa lari, tak ada lagi yang bisa bersembunyi. Mereka semua, baik manusia maupun hewan, mati serentak. Lembah itu pun berubah menjadi ladang kematian. Sejak hari itu, lembah tersebut menjadi saksi atas kelemahan manusia. Betapa jauh pun berlari, maut akan tetap menemukan. Dan di tengah ribuan jasad tak bernyawa itu, tersimpan rencana besar Allah. Sebuah peristiwa yang kelak akan mengguncang iman manusia, ketika seorang nabi melintas dan menghidupkan kembali apa yang sudah terkubur oleh ajal. Waktu bergulir, dan lembah itu tetap membisu. Ribuan mayat terbujur kaku, tulang belulang mulai tercerai-berai. Burung pemangsa datang silih berganti, mengais sisa daging yang menempel. Angin malam berdesir, membawa suara sepi yang menusuk hati. Seakan lembah itu menjadi penjara abadi bagi jiwa-jiwa yang melarikan diri dari takdir. Namun akhirnya tak bisa lolos dari kematian. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Orang-orang yang lewat hanya bercerita dengan nada takut, bahwa lembah itu terkutuk. Hanya hembusan angin dan suara sayap burung yang terdengar. Seolah seluruh bumi ikut berkabung atas tragedi yang terjadi di sana. Waktu mengikis, tapi sunyi tak pernah hilang dari tempat itu. Tulang-tulang manusia berserakan memenuhi setiap sudut. Ada yang tergeletak sendirian, ada pula yang saling bertumpuk. Hewan-hewan yang dulu mereka bawa kini ikut menjadi rangka kosong. Lembah tersebut berubah menjadi semacam museum kematian terbuka, mengingatkan siapapun yang melihat bahwa ajal tidak bisa ditawar. Hari demi hari, bulan berganti tahun. Lembah itu tetap dalam keadaan yang sama. Tak ada kehidupan, tak ada suara, hanya kesan horor dan keputusasaan. Bagi manusia yang melintas, itu hanyalah kuburan massal yang tidak akan pernah kembali bernyawa. Namun bagi Allah, itu hanyalah panggung sementara dari sebuah mukjizat besar yang akan diperlihatkan. Di balik kehancuran itu, Allah telah menyiapkan seorang utusannya. Seorang nabi dari Bani Israel yang akan menjadi saksi sekaligus perantara mukjizat. Namanya Haskil alaihi salam. Ia tidak sekadar lewat,
tetapi diutus untuk menghidupkan kembali ribuan jasad yang telah lama tergeletak. Dan ketika waktunya tiba, doa seorang nabi akan mengguncang lembah kematian itu. Di tengah sunyinya sejarah, Allah menghadirkan seorang nabi yang dipilih dari kalangan Bani Israel. Dialah Haskil alaihi salam, sosok yang jarang disebut namanya, namun menyimpan peran besar dalam kisah mukjizat. Beliau diutus setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam dan sebelum Nabi Daud alaihi salam. Walau tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, jejak kisahnya diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 243 dan tafsir para ulama. Haskil hidup pada sekitar tahun 591 sebelum Masehi. Dalam literatur Yahudi dan Nasrani, ia dikenal dengan nama Yehezkiel atau Ezekiel. Ulama besar seperti Imam At-Tabari dan Imam Qurtubi menyebut bahwa Haskil adalah nabi yang diberi amanah untuk membimbing Bani Israel setelah mereka mengalami kehancuran dan keterpurukan. Allah memberinya mukjizat yang tak biasa, menghidupkan orang mati dengan doa. Suatu ketika, Nabi Haskil berjalan melewati lembah yang penuh dengan tulang belulang itu. Ia menatap dengan penuh iba, lalu hatinya bergetar menyaksikan kehancuran yang begitu besar. Hening yang mematikan itu menyalakan doa dalam dirinya. Ia ingin Allah menunjukkan kebesarannya, bukan hanya untuk meneguhkan hatinya, tetapi juga sebagai pelajaran bagi umat manusia bahwa hidup dan mati sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Dalam tafsir At-Tabari, disebutkan bahwa Allah berfirman kepada Haskil, "Apakah engkau ingin aku tunjukkan bagaimana aku menghidupkan kembali mereka?" Haskil menjawab dengan penuh keyakinan, "Iya, wahai Tuhanku." Permintaan itu bukan karena ragu, melainkan karena cinta pada ilmu dan kerinduan untuk menyaksikan kekuasaan Allah yang melampaui batas logika. Sejak saat itu, lembah yang sepi itu tidak lagi menjadi kuburan semata. Ia berubah menjadi panggung mukjizat. Seorang nabi berdiri di tengah ribuan tulang belulang, siap menyeru dengan doa. Angin mulai berhembus lebih kencang, tanah bergetar perlahan. Seakan seluruh alam menanti perintah Allah yang akan mengubah kematian menjadi kehidupan. Nabi Haskil berdiri tegak di tengah ribuan tulang yang berserakan. Dengan suara lantang penuh keyakinan, ia menyeru, "Wahai tulang belulang yang tercerai-berai, Allah memerintahkan kalian untuk kembali menyatu." Seketika, bumi bergetar. Dari segala arah, potongan tulang mulai bergerak, saling mencari, dan menyatu kembali pada tempatnya. Suara gesekan tulang memenuhi lembah, menciptakan pemandangan yang belum pernah dilihat manusia. Haskil melanjutkan seruannya, "Wahai tulang belulang, Allah memerintahkan kalian untuk dibalut daging." Dalam sekejap, urat-urat muncul, menutupi tulang, lalu daging melekat, menyelimuti tubuh yang sebelumnya hampa. Kulit pun terbentuk dengan sempurna. Dari kerangka kosong, perlahan muncul tubuh manusia utuh, seakan sedang diciptakan kembali dari awal. Untuk ketiga kalinya Haskil menyeru, "Wahai ruh-ruh, kembalilah ke tubuh kalian atas izin Allah." Lalu datanglah hembusan angin lembut, membawa kehidupan ke dalam jasad yang telah terbentuk. Satu demi satu tubuh itu bernafas kembali. Dada mereka naik turun, mata terbuka, dan mereka pun berdiri tegak. Lembah kematian yang sunyi berubah menjadi lautan manusia yang hidup. Ribuan orang yang sebelumnya hanya tulang berserakan kini bangkit, memuji dan bertasbih kepada Allah. Suara mereka bergema memenuhi lembah, "Maha suci Engkau, tiada Tuhan selain Engkau." Mereka sadar bahwa hidup dan mati hanyalah sekejap di tangan Allah, dan bahwa mukjizat ini adalah bukti nyata kekuasaannya. Peristiwa ini bukan sekadar penghidupan kembali, melainkan pengajaran besar bagi umat manusia. Allah ingin menunjukkan bahwa kebangkitan di hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Jika ribuan manusia bisa hidup kembali hanya dengan doa seorang nabi, maka tidak ada alasan untuk meragukan janji Allah kelak membangkitkan seluruh umat manusia. Kisah kebangkitan ribuan manusia melalui doa Nabi Haskil bukan hanya peristiwa ajaib, tetapi pelajaran abadi bagi umat manusia. Allah ingin menegaskan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa melarikan diri dari takdir. Mereka yang lari dari wabah untuk menyelamatkan diri akhirnya mati bersama.
Namun ketika Allah berkehendak, kematian itu pun diubah menjadi kehidupan kembali. Para ulama menafsirkan bahwa peristiwa ini adalah peringatan tentang kepastian hari kebangkitan. Jika di dunia Allah bisa menghidupkan ribuan jasad sekaligus, maka pada hari kiamat menghidupkan seluruh manusia dari Adam hingga akhir zaman bukanlah hal mustahil. Ayat ini menegaskan, hidup, mati, dan hidup kembali semuanya berada dalam genggaman Allah. Ibnu Katsir menuliskan bahwa kisah ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang tak terbatas. Imam Qurtubi menyebutnya sebagai salah satu mukjizat terbesar yang pernah terjadi secara massal. Sementara para sufi menjadikan kisah ini sebagai isyarat bahwa hati yang mati karena dosa pun bisa kembali hidup melalui doa, iman, dan taubat. Mukjizat Haskil bukan hanya kebangkitan jasad, tapi juga kebangkitan spiritual. Kisah ini juga menjadi jawaban bagi mereka yang meragukan kebangkitan. Sebagaimana Allah berfirman kepada Haskil, "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya beribu-ribu jumlahnya karena takut mati?" Maka Allah berkata kepada mereka, "Matilah kalian." Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Quran Surah Al-Baqarah 243. Ayat ini adalah saksi abadi yang tidak bisa disangkal. Melalui mukjizat ini, Allah ingin menyampaikan pesan, jangan pernah takut pada maut hingga melupakan iman. Karena sejatinya, maut hanyalah pintu menuju kehidupan yang lain. Dan kehidupan itu bisa kembali dihidupkan, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena doa yang tulus dan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Peristiwa yang dialami Nabi Haskil ternyata juga tercatat dalam kitab-kitab lain. Dalam Perjanjian Lama, tepatnya kitab Yehezkiel pasal 37, terdapat kisah lembah tulang kering yang sangat mirip dengan mukjizat Haskil. Di sana disebutkan seorang nabi yang diperintahkan Allah untuk menyeru tulang-tulang agar hidup kembali. Hal ini menunjukkan bahwa mukjizat ini diabadikan lintas kitab dan menjadi pesan universal bagi umat manusia. Para ulama Islam seperti Imam Asyuti dan Imam Qurtubi menegaskan bahwa Haskil dalam riwayat Islam dan Yehezkiel dalam riwayat Yahudi Nasrani adalah sosok yang sama. Dengan demikian, mukjizat ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Bani Israel, tetapi juga bukti kebesaran Allah yang diakui oleh berbagai agama samawi. Kisahnya menggema sepanjang zaman, melintasi batas budaya dan bahasa. Namun yang membedakan, Al-Quran menegaskan kisah ini sebagai pelajaran, bukan sekadar sejarah. Ia menjadi ayat yang hidup, yang mengingatkan setiap hati bahwa Allah mampu membangkitkan kembali apa yang sudah mati, baik jasad, iman, maupun harapan. Inilah inti mukjizat, bukan sekadar peristiwa luar biasa, tapi pesan moral dan spiritual yang berlaku hingga akhir zaman. Lembah tulang belulang itu kini mungkin tidak diketahui letaknya. Ia bisa saja telah tertutup tanah, hilang dalam perjalanan waktu. Tetapi maknanya tetap hidup. Lembah itu hadir dalam diri setiap manusia. Ketika iman melemah, doa hampa, dan harapan terasa mati. Saat itu, kisah Haskil memberi pengingat, Allah mampu menghidupkan kembali apa yang kita anggap telah berakhir. Mukjizat Nabi Haskil adalah jembatan antara sejarah dan kehidupan kita hari ini. Dari ribuan jasad yang bangkit di lembah sunyi, kita belajar bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bahwa setiap jiwa, betapapun rapuhnya, bisa kembali hidup dengan cahaya iman. Kisah ini bukan hanya milik masa lalu, tapi juga cermin bagi masa kini. Kisah Nabi Haskil alaihissalam di lembah kematian bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi peringatan abadi bagi setiap manusia. Ribuan jiwa yang lari dari wabah akhirnya takluk pada maut, lalu bangkit kembali melalui doa seorang nabi. Peristiwa ini menegaskan kuasa Allah atas hidup dan mati, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kebangkitan di hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Lebih dari itu, mukjizat ini adalah pesan spiritual. Ia mengingatkan bahwa hati yang mati karena dosa, iman yang redup karena dunia, dan harapan yang terkubur dalam kesedihan, semuanya bisa Allah hidupkan kembali. Sebagaimana tulang-tulang yang berserakan disatukan, demikian pula jiwa manusia bisa dipulihkan melalui doa, taubat,
dan rahmat Allah. Mungkin kita tidak pernah berjalan di lembah tulang belulang, tetapi kita semua pernah melewati lembah kehidupan yang sepi, ketika doa hampa, iman goyah, atau semangat sirna. Kisah Haskil adalah pengingat bahwa satu doa tulus mampu mengguncang langit, dan apa yang kita anggap mati bisa Allah hidupkan kembali. Maka tanyakanlah pada diri kita, bagian mana dari hidup ini yang pernah kita anggap telah mati? Barangkali Allah sedang menyiapkan kebangkitannya. Sebab, sebagaimana lembah itu kembali hidup, demikian pula Allah mampu membangkitkan harapan dan iman yang terkubur dalam hati.